Preview perbandingan skill set Justin Gaethje versus Paddy Pimblett dalam UFC 324. UFC 324 akan digelar 3 hari lagi waktu Indonesia. Dan kita masih juga belum mendapatkan kabar di mana kita bisa menonton UFC secara legal tanpa menggunakan VPN. Dari sisi bisnis, sebagai main event pembuka event kerjasama dengan Paramount Plus, Justin Gaethje dan Paddy Pimblett diharapkan akan menampilkan pertandingan yang spektakuler agar kerjasama ke depan bisa lebih lancar dan menghasilkan lebih banyak uang. Dari sisi kompetisi, kita berharap mereka juga mampu menghadirkan skill set level elite karena siapapun yang menang nanti bisa dipastikan akan menghadapi sang raja kelas ringan yang izin cuti keluarga, yaitu Ilia Topuria. Secara resmi, Bandar Judai memasang Paddy sebagai favorit, unggul tipis atas Gaethje sebagai underdog. Lalu bagaimana dengan gambaran skill to skill mereka? Di video kali ini kita akan membahas skill set mereka untuk dijadikan bahan preview pertandingan agar kita memiliki gambaran tentang siapa yang sebenarnya lebih difavoritkan untuk unggul. Sebagai disclaimer, konten ini bukanlah konten ramalan karena saya tidak bisa meramal pertandingan. Ini hanya preview saja untuk menambah bumbu keseruannya karena laga akan berjalan lebih nikmat ditonton jika kita tahu background mereka. Seperti biasa, yang akan dibandingkan di sini adalah skill secara umum, meliputi striking, power, ground game, durability, cardio, fight IQ, hingga pengalaman bertanding. Jadi langsung saja kita mulai. Pertama adalah sisi striking. Justin Gaethje dikenal sebagai salah satu striker terbrutal yang ada dalam UFC. Ia memiliki gaya brawling yang siap menyerang siapapun lawannya. Tapi semenjak dilatih oleh Trevor Wittman, Justin lebih kalkulatif dalam serangannya. Meskipun ketika ia terbawa suasana, ia sering juga keluar dari pakem. Justin Gaethje terkenal dengan beat right hand, uppercut, dan leg kicknya, hingga lawan tidak akan keluar baik-baik saja ketika selesai bertanding dengannya. Kelemahan dari striking Gaethje sejauh ini adalah jangkauannya yang relatif pendek, sehingga ia perlu memotong jarak untuk menyerang. Dan saat ia terkena serangan Gaethje, masih sering terbawa suasana sehingga pertahanannya sering terbuka. Sedangkan Paddy Pimblett memiliki striking unorthodox yang mana tidak memiliki pakem yang jelas, tapi cukup efektif dalam memberikan serangan. Kelemahan dari gayanya ini adalah membiarkan pertahanannya terbuka, sehingga Paddy beberapa kali kecolongan pukul. Namun, di pertandingan terakhirnya melawan Michael Chandler, Paddy menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan lebih kalkulatif dan memanfaatkan jangkauan super panjangnya sehingga tidak seceroboh sebelumnya. Meskipun ia juga sempat terkena boge mentah dari Chandler. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa Paddy akan berkembang lagi di laganya melawan Gaethje. Apalagi Gaethje yang sudah mulai menurun karena usianya. Namun, jika dibandingkan murni dari sisi strikingnya, saya masih memberikan poin keunggulan pada Justin Gaethje. Have to fight with him. Justin's just a bigger puncher, and he'll put himself in harm's way to land one of those shots. It's tough to stay away from it for 25 minutes. It wasn't the Chandler fight that didn't put you over. What number of loss was that for Chandler in a row? I think Justin stops him. Kedua adalah aspek power. Di aspek ini, saya kira tidak ada perdebatan bahwa Gaethje memiliki power yang lebih mengerikan dari Paddy. Tercatat, Gaethje telah menang 20 kali KO atau TKO di sepanjang karirnya, berbanding 7 kemenangan KO atau TKO yang dikoleksi oleh Paddy. Di masa jayanya, power Justin Gaethje saya rasa tidak jauh berbeda dengan power Topuria. Ia memiliki leg kick yang sangat menyiksa, dan bahkan Khabib sendiri sempat sedikit geser ketika kena leg kicknya. Ditambah dengan kombinasi pukulannya yang sangat ganas, membuatnya menjadi salah satu fighter yang paling banyak diminati oleh penonton. Meskipun Gaethje bukanlah one punch KO seperti Topuria, tapi untuk jangka panjang kesehatan, pukulan Gaethje jauh lebih merusak kesehatan. Kalau kata Bang Radio Tempur, bertarung melawan Gaethje, mau menang atau kalah, resikonya tetap sama, yaitu bisa memotong umur. Di sisi lain, Paddy tidak dikenal dengan pukulannya yang powerful.
Ia lebih dikenal tipe fighter yang suka menyicil damage untuk dikompilasikan ronde setiap ronde. Jangkauannya yang panjang memudahkan Paddy untuk melakukan jab, leg kick, body kick, hingga serangan lutut. Namun memang ia bukanlah one hit puncher dan dampaknya baru akan terasa di tengah-tengah pertandingan. Sedangkan pukulan Gaethje akan sangat terasa meskipun baru pertama kali mengenainya. Jadi untuk power, saya lebih mengunggulkan Justin Gaethje. This sounds promotionally hyperbolic and you're right in front of me, but I gotta say, if any fighter on this roster, and I know I speak for the fan base, was to kick off this Paramount Plus partnership, it's gotta be the highlight Justin Gaethje January 24th. Most consistent guy. We'll see you at UFC 324. Let's go. Justin the highlight Gaethje, ladies and gentlemen. Selanjutnya adalah aspek ground game. Untuk aspek ini, saya mengunggulkan Paddy Pimblett. Jangan salah, Gaethje memiliki background gulat yang lebih bagus dari Paddy. Tapi fakta bahwa Gaethje lebih memilih menggunakan strikingnya dibanding gulatnya membuat Paddy lebih memiliki kemampuan ground game yang lebih banyak terasa di MMA. Selain itu, Paddy juga memiliki keterampilan BJJ yang lebih bagus. Memang betul bahwa kemampuan ground game Paddy sering dibully oleh Islam Makhachev. Tapi ingat, ini Makhachev, sang number one pound for pound. Jadi bukan berarti Paddy jelek. Sejauh ini, Paddy telah mengoleksi 10 kemenangan submisi di sepanjang karirnya. Berbanding terbalik dengan Gaethje yang hanya memiliki 1 kemenangan submisi di sepanjang karirnya. Paddy juga memiliki kemampuan ground and pound yang lebih baik. Ia berhasil menyiksa Michael Chandler dengan ground and pound-nya, sedangkan Gaethje seringkali gagal menyelesaikan lawannya lewat ground and pound, seperti saat melawan Chandler, Oliveira, dan Fiziev, yang meskipun ia berhasil menjatuhkan mereka, tapi Gaethje selalu gagal menyelesaikan mereka. Namun, ground game Paddy hanya akan berhasil jika ia berhasil men-take down Gaethje. Sedangkan kita tahu sendiri, satu-satunya fighter yang bisa men-take down dan mengontrol Gaethje sejauh ini hanya Khabib Nurmagomedov saja. Dan itu juga dikatakan sendiri oleh Gaethje bahwa ia hanya kalah dominasi gulat oleh Khabib saja. Dan Gaethje menegaskan, Paddy bukanlah Khabib karena menurut Gaethje, meskipun Paddy pegulat level dunia, Paddy hanya manusia biasa. Ya, sebenarnya Khabib juga manusia biasa sih. Hanya saja Gaethje memang respect sekali dengan Khabib. Tetapi mungkin bisa menggunakan cara Oliveira, yaitu men-knockdown Gaethje sehingga akan memiliki celah untuk dikunci. Jadi secara umum, Paddy layak unggul dari sisi ground game. I mean, obviously his grappling is world class. You know, I have 26 wins with 20 knockouts. He's got 20 wins or something with 10 submissions, and so it's a classic striker versus grappler. But luckily, grew up a grappler, grew up a wrestler, and I'm one of the hardest guys to ever take down. You know, Fiziev caught 2 of my kicks. That's how he took me down. And outside of that, Khabib Nurmagomedov is the only guy that's ever taken me down. Ultimately, he is just a human, and there's no way he's Khabib Nurmagomedov. Selanjutnya adalah aspek cardio dan durability. Secara umum, Gaethje lebih unggul dibandingkan Paddy. Gaethje sudah diperlihatkan mampu bertarung hingga 5 ronde, meskipun seperti biasa ia selalu sempoyongan karena terbawa suasana adu pukul. Sedangkan Paddy hanya pernah sampai 5 ronde di Cage Warriors saja. Paddy belum pernah merasakan ronde 4 selama di UFC. Meskipun secara natural talent Gaethje memiliki lebih banyak kardio, tapi efek usia pasti akan berpengaruh di sini. Jadi saya bisa bilang untuk kardio saat ini mereka hanya beda tipis. Begitu juga dengan durability. Justin Gaethje terkenal dengan durability yang cukup badak. Tapi saya akan mengunggulkan Paddy di sini karena ya seperti yang kita tahu, Justin Gaethje telah menerima banyak sekali damage dalam karirnya. Mulai dari Michael Johnson, Eddie Alvarez, Dustin Poirier, Rafael Fiziev, hingga Max Holloway. Sedangkan Paddy masih belum menerima damage sebanyak Gaethje. Paddy sendiri mengatakan bahwa Gaethje menderita damage 5 kali lebih parah dibandingkan dirinya. Dan sejauh ini, rahang Paddy juga cukup kuat menerima pukulan dari lawannya sejauh ini. Namun, apakah itu cukup kuat untuk menahan pukulan Gaethje? Akan kita temukan jawabannya nanti.
but it's crazy how much he gets hit. Now he takes one to give one, but he takes 4 to give 2. Everyone laughed at me, but I can genuinely see me knocking him out. Never mind submitting him. I can see me putting him unconscious on the feet. He is getting older now. He's what, 37? He's got 5 careers worth of damage compared to me. I just don't see where he can beat me unless he lands that big one blow, but we all know I'm not getting knocked out. Terakhir adalah dari sisi fight IQ dan pengalaman. Saya sedikit mengunggulkan Paddy untuk fight IQ jika Gaethje terbawa suasana. Jika keduanya bermain rapi, maka saya akan mengunggulkan Justin Gaethje. Dan untuk pengalaman, saya rasa sudah tidak perlu dijelaskan lagi bahwa Gaethje lebih unggul atas Paddy. Gaethje sudah melawan hampir semua yang terbaik di masanya, seperti Eddie Alvarez, Dustin Poirier, Khabib, hingga Charles Oliveira. Jika dibandingkan dengan resume lawan yang dihadapi Gaethje, resume Paddy memang tampak seperti lelucon saja. Tapi di sisi lain, kita juga bisa menilai bahwa tubuh Paddy saat ini jauh lebih baik dibandingkan tubuh Gaethje yang sudah pasti menerima kerusakan parah akibat bertarung melawan monster-monster tersebut. Demikian video preview mengenai perbandingan skill set mereka. Perlu diketahui bahwa bukan berarti fighter dengan skill yang lebih lengkap akan memenangkan pertandingan. Tapi, fighter yang berhasil mengaplikasikan gameplaynya dengan performa terbaik yang pasti akan menang. Seperti kata GSP, bahwa it's not the best fighter who always wins the fight, but the fighter who performs the best, he will win the fight. Gaethje mungkin lebih unggul dari data di atas, tapi sejujurnya, Paddy memang layak diunggulkan oleh Bandar karena faktor usia dan momentumnya. Agak sedih sih sebagai fans Gaethje, tapi itulah realitanya. Untuk prediksi pribadi akan saya berikan di video selanjutnya. Stay tune terus ya. Jadi bagaimana menurut kalian?